Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas seputar tentang barang elektronik, review dan lain-lainnya. Sehingga apapun yang berkaitan dengan dunia sound system akan diulas tuntas pada channel Hobi Soundtalk tentunya. Jadi teman-teman, untuk menyimak apa yang akan menjadi pembahasan pada channel ini, sebelum itu alangkah baiknya teman-teman sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe. Dan tidak lupa teman-teman menyalakan tombol notifikasi agar supaya teman-teman tidak kelewatan atau ketinggalan dengan konten-konten selanjutnya. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas terkait dengan bukan lagi review produk, melainkan terkait dengan Xmax. Bagaimana kita membeli sebuah alat transducer, dengan kriteria apa kita akan membeli transducer tersebut. Apakah yang menjadi pembeda antara speaker yang mampu mengeluarkan bass dengan kencang dengan speaker yang tidak dapat menghandle frekuensi rendah sehingga dorongan bassnya menjadi kurang. Jadi hal ini menjadi penting karena akan menjadi acuan kriteria para owner sound, para soundman sekalian untuk membeli transducer sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi alangkah baiknya untuk teman-teman simak apa sih yang menjadi tolak ukur kriteria tersendiri. Salah satu kriteria yang harus teman-teman pahami dalam membeli transducer yang nantinya akan digunakan, entah digunakan baik indoor maupun outdoor. Secara sederhana, pemilihan kriteria untuk membeli sebuah transducer terdapat beberapa hal. Yang salah satunya yang khusus kita akan bahas adalah mengenai Xmax. Apa itu Xmax? Xmax adalah secara gampang mudah difahami, Xmax adalah naik turun sebuah daun. Apa sih yang menjadi kriteria dan bagaimana cara mengukur Xmax tersebut? Jadi ada dua jenis Xmax, yakni Xmax linier dan Xmax maksimum mekanis. Jenis linier adalah jenis yang paling banyak dikutip dan lebih kecil dari maksimum mekanis. Dalam jangkauan linier, speaker beroperasi relatif bebas distorsi. Di luar jangkauan liniernya, distorsi meningkat tajam hingga speaker mencapai batas mekanisnya Xmax. Namun, speaker mampu beroperasi dan menghasilkan suara di luar jangkauan liniernya. Sehingga pada pembahasan Xmax atau naik turun linearitas daun speaker yang menjadi ukuran di sini yakni linier, bukan maksimum mekanis. Kenapa demikian? Karena Xmax linier adalah Xmax yang konsisten, yang tetap. Jadi bukan maksimum mekanis yang sifatnya bisa fleksibel entah kanan ataupun kiri, namun ke atas ke bawah ataupun vertikal, dan vertikal tersebut ke atas ke bawah. Apabila panjang kumparan suatu coil atau suatu voice coil di dalam speaker, panjang kumparan nantinya akan mempengaruhi bagaimana Xmax itu terbuat. Dengan contoh misalnya, kumparan pada sebuah voice coil, di dalam voice coil misalkan 18 in, di sana terdapat kumparan
yang besarnya kira-kira 75, entah 75 mili atau lebih. Dan celah tinggi magnet adalah 25 mm. Sehingga yang menjadi ukuran X-Mag adalah jarak gap antara kumparan voice coil ke paling ujung atas ujung magnet. Celah tersebut menjadi celah X-Mag dari ditentukannya naik turun atau X-Mag linier dari sebuah speaker. Jadi untuk hal tersebut perlu dilihat bagaimana panjang sebuah speaker atau bagaimana gap antara kumparan voice coil yang semula tidak dihidupkan dan apabila dihidupkan memiliki perbedaan gap. Apabila tidak dihidupkan dengan posisi mati, maka berapa jarak antara kumparan paling atas pada voice coil dan paling atas ujung magnet. Sehingga itu menjadi penentu apakah speaker atau transducer tersebut dapat beresonansi dengan hash yang rendah. Sehingga perlu diketahui bahwasanya X-Mag di sini merupakan naik turun sebuah speaker, dan biasanya yang memiliki X-Mag panjang atau X-Mag lebar daripada kumparan voice coil tersebut adalah dapat dilihat dari seberapa tinggi sebuah transducer. Maka nantinya jikalau tinggi transducer tersebut melebihi normal, maka tentu X-Mag akan bertambah. Misalkan yang belakangan ini viral, yakni speaker dengan magnet 3 atau triple magnet. Tentu pada transducer tersebut akan memiliki X-Mag yang cukup panjang. Karena kenapa? Jarak dari ujung kumparan terhadap ujung magnet itu memiliki gap atau jarak yang sangat jauh. Apabila dihidupkan nantinya X-Mag ke depan ataupun gerak daun speaker ke depan, itu bakalan jauh ke depan dan penarikan daripada X-Mag tersebut jauh ke belakang. Sehingga itu yang menjadi pembeda antara speaker yang tinggi atau yang pendek. Nah, itu juga menjadi referensi bagi para owner sound, apa sih yang dimaksud X-Mag dan bagaimana kita secara kasat mata untuk membedakan bagaimana transducer yang baik untuk beresonansi dengan frekuensi rendah dan apakah speaker tersebut mampu dan keras apabila kita hidupkan nantinya dapat diukur dari tinggi antara ujung magnet paling bawah ke ujung kerangka sebuah transducer. Maka itu akan menjadi acuan pertama dan acuan pokok dalam membeli sebuah transducer. Mungkin itu saja inti dari pembahasan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, bisa Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian untuk memberikan pendapatnya pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.